Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini sebelum kita belajar, jangan lupa mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang keberagaman benda dan wujud benda di sekitar kita. Nah, anak-anak, coba kalian lihat di sekeliling kalian ya, kanan kiri, coba kalian tengok apakah benda-benda di sekitar kalian bentuk dan wujudnya beragam. Nah, dari keberagaman itu, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan wujudnya. Menurut bentuknya, benda ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, oval, jajar genjang, dan lain sebagainya. Jika menurut wujud benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ternyata di sekitar kita banyak sekali benda-benda atau barang-barang yang bentuknya berbeda-beda ya. Ada persegi, persegi panjang, lingkaran, oval, dan segitiga. Kalian lihat di layar ya, itu adalah macam-macam bentuk di sekitar kita. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lihat keberagaman wujud benda yang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada padat, yang kedua ada cair, yang ketiga ada gas. Nah, anak-anak, benda padat adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Contohnya, tas, buku, pensil, meja, dan sebagainya. Nah, untuk benda cair adalah benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut wadah atau tempatnya. Selanjutnya ada benda gas yang sifatnya ringan seperti udara. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat sifat-sifat benda padat. Nah, yang pertama, benda padat itu kuat dan kokoh. Yang kedua, benda padat bentuknya tetap. Yang ketiga, volumenya tetap. Nah, anak-anak tahu nggak sih volume itu apa? Nah, volume itu adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Sebagai contoh, kalian lihat. Anak-anak, di sini Bu Guru memiliki benda-benda padat. Contohnya ada gelas, ada ballpoint, ada pensil, dan penghapus. Ketika Bu Guru akan memasukkan pensil, ballpoint, dan penghapus ke dalam gelas, coba kalian perhatikan apakah bentuknya berubah? Ya, bentuknya tetap pensil, ballpoint, dan penghapus. Jadi juga sebaliknya, ketika gelas dimasukkan pensil, ballpoint, dan penghapus, bentuk gelas tidak berubah, alias bentuknya tetap seperti gelas. Volumenya juga tidak berubah. Ya. Nah, sekarang adalah sifat-sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah. Yang kedua, bentuknya mengikuti bentuk wadah atau tempatnya. Yang ketiga, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, Bu Guru mempunyai video dari percobaan benda cair.
Disimak baik-baik ya. Anak-anak, kita kembali ke benda cair. Benda cair tadi apa? Ya, benda cair adalah benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut wadah atau tempatnya. Sekarang kita akan membuktikan apakah benar benda cair itu berubah bentuk sesuai dengan bentuk atau tempatnya, ya, wadah atau tempatnya. Di sini banyak sekali contoh-contoh benda cair. Ada air, ada minyak, ada sirup, ada kecap, dan lain sebagainya. Tetapi di sini Bu Guru memakai contoh adalah air. Ya, kalian perhatikan di video ini ya. Di sini Bu Guru memiliki mangkok, memiliki gelas dan botol. Apakah ketika Bu Guru menuangkan air ke dalam mangkok, gelas ataupun botol, air itu akan berubah bentuk sesuai wadahnya atau tempatnya? Perhatikan ya. Nah, kalian sudah lihat Bu Guru sudah menuangkan air ke dalam mangkok. Apakah air itu berubah sesuai dengan bentuk tempat atau wadahnya? Ya, ketika Bu Guru menuangkan air ke dalam mangkok, berarti sesuai dengan sifatnya, berubah bentuk sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Dan ketika Bu Guru menuangkan air ke dalam gelas, apakah bentuk air sesuai dengan gelasnya? Ya, sesuai dengan gelasnya, berubah bentuk sesuai dengan wadah atau tempatnya. Nah, sekarang Bu Guru akan menuangkan air ke dalam botol. Apakah bentuknya seperti botol? Tumpah. Hati-hati. Nah, ini dia. Sesuai dengan sifatnya, berubah bentuk sesuai wadah dan tempatnya. Terbukti ya bahwa air itu benda cair dapat berubah bentuk menurut wadah dan tempatnya. Anak-anak, contoh benda gas yaitu udara, angin, asap, kabut, uap, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sifat-sifat benda gas. Yang pertama adalah menempati ruang. Nah, tadi contoh dari benda gas adalah udara. Nah, di dalam ruang itu dipenuhi oleh udara ya, atau gas. Contohnya di dalam ruang kelas, di dalam kamar mandi, di dalam ruang tempat tidur, itu dipenuhi oleh udara atau benda gas. Sifat yang kedua, bentuk berubah sesuai tempat. Contohnya, gas yang ada di dalam balon akan berbentuk seperti balon. Gas yang ada di dalam ban akan berbentuk seperti ban. Yang ketiga adalah volume berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Misalnya, jika kita meletakkan balon di tempat yang panas, maka lama-kelamaan gas di dalam tersebut akan menyusut sehingga volumenya akan berkurang dan balon akan menyusut atau mengempis. Nah, anak-anak, tadi Bu Novi sudah menjelaskan dan memberikan contoh dari keberagaman benda dan wujud benda. Dari keberagaman benda banyak sekali macam-macam bentuknya. Dan kalau dari keberagaman wujud benda, tadi ada berapa? Ayo. Ya, betul. Ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, dari keberagaman benda tersebut sangat bermanfaat dan sangat sering kita pergunakan dalam sehari-hari.
Semoga dari penjelasan Bu Guru kalian menjadi lebih paham ya. Nah, oke, selanjutnya latihan ya. Tulislah di buku tulis kalian, mencari benda-benda di sekitar kalian. Lihat ya dalam tabel, seperti contoh. Ayo, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.